Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar Wildan Wilhidayat dengan NIM 400112210600032. Asal prodi D3 Hubungan Masyarakat PSDKU Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi media online versus media cetak. Sebagai pengantar, sekitar 60 sebelum Masehi di Roma kuno, beberapa media yang dikenal dengan sebutan Acta Senatus atau Roman Acta Diurna Populi tampaknya sudah diperlihatkan kepada masyarakat umum. Media Acta Diurna diterbitkan setiap hari dan isinya biasanya berkaitan dengan pengumuman Kaisar Romawi dan berita tentang kegiatan kekaisaran lainnya yang diterbitkan atau dipublikasikan di forum Romawi di pusat kota. Media Acta Diurna ditulis pada 59 sebelum Masehi. Menurut para ahli, masa sebelum adanya media Acta Diurna adalah masa pra-jurnalis dan masa setelah adanya media Acta Diurna dikenal sebagai masa jurnalis. Perkembangan media di Indonesia sendiri dimulai dengan terbitnya surat kabar pertama, yaitu Batavisch Novels and Politik Raisonnement Metan yang terbit pada tanggal 7 Agustus 1774. Disusul oleh beberapa surat kabar Melayu seperti Slompet Melayu, Bintang Surabaya, dan Medan Priai pada 1907. Surat kabar Indonesia pertama yang menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ialah surat kabar Suara Asia. Media massa adalah istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk menggambarkan jenis media yang dirancang khusus untuk menjangkau khalayak yang sangat luas. Dalam bahasa sehari-hari, istilah ini sering disingkat dengan media. Jika suatu media memiliki karakteristik tertentu, maka bisa disebut media massa. Oleh karena itu, tidak semua media dapat dikatakan media massa, tapi semua media massa dapat disebut media. Adapun karakteristik yang dimiliki sebuah media massa antara lain. Yang pertama, publisitas. Publisitas berarti disebarluaskan kepada publik, khalayak atau orang banyak. Yang kedua, universalitas. Universalitas berarti bahwa pesan itu bersifat umum dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan setiap peristiwa di tempat yang berbeda. Yang ketiga, periodisitas. Artinya media massa bersifat permanen atau teratur, misalnya harian atau mingguan. Yang keempat, kontinuitas. Media massa harus berkesinambungan, tergantung pada durasi jadwal siaran dan jadwal publikasi. Yang kelima, aktualitas. Media massa memuat berita-berita berupa informasi dan laporan peristiwa terkini dan tips-tips terkini. Dalam media massa secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu media massa online dan media massa cetak. Media massa online adalah media yang menggunakan perangkat elektronik sebagai perantara dalam menampilkan konten media. Sedangkan pengertian dari media cetak itu sendiri adalah media massa yang berbentuk printing, di mana dinikmati dengan membaca dan bentuk medianya statis. Menurut pengertian di atas, yang termasuk media cetak ialah surat kabar, tabloid, dan majalah. Sedangkan yang termasuk media massa online adalah radio, televisi, film maupun video. Ada beberapa perbedaan mendasar antara media massa online dan media massa cetak. Uraian berikut menunjukkan perbedaan antara media massa online dengan media massa cetak. Dengan sistem penulisan secara in-depth atau lebih mendalam dan lengkap, kedua bentuk media massa tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas serta memiliki kelebihan serta kekurangan pada masing-masing karya jurnalistik. Yang pertama, mengenai media online. Kelebihan media online. Yang pertama, kapasitasnya luas. Media online dicirikan sebagai media yang dapat menampung lebih banyak dibandingkan media cetak dan media konvensional karena dapat menampung banyak tulisan atau yang biasa disebut dengan halaman. Yang kedua, informasinya lengkap. Karena karakteristik media online sebagai media massa, media online tentunya dapat memberikan informasi yang lengkap. Dengan cara ini, orang yang membaca media online dapat membaca lebih akurat karena lebih sedikit pesan yang akan terpotong. Kemudian selanjutnya, tanggapan. Media online memiliki satu ciri. Ini juga merupakan keuntungan dari media online. Dengan kata lain, reaksi pembacanya cepat. Dengan memberikan informasi kepada media online, penulis bisa mendapatkan jawaban dari pembaca langsung di kolom komentar. Yang keempat, editing naskah. Jika terjadi kesalahan informasi atau pengetikan, yang juga dikenal sebagai kesalahan pengetikan, penulis dapat mengubahnya kapan saja. Selanjutnya yang kelima, publikasi. Media massa ini dapat dipublikasikan kapan saja. Penulis dapat menjadwalkan publikasi secara online
kapan saja. Yang keenam, berita lama. Saat ini secara umum berita media online tidak dapat ketinggalan zaman dan dapat dibaca setiap saat. Bahkan bisa membaca berita-berita yang telah lampau. Yang ketujuh, cepat terakses. Berita media online dapat langsung dibaca selama pembaca dan masyarakat umum memiliki akses terhadap berita tersebut. Kemudian yang kedelapan, jangkauannya luas. Media online memiliki jangkauan yang luas, artinya banyak orang yang bisa membaca media online. Yang kesembilan, aktual. Dalam hal berita yang dapat disiarkan kapan saja dan di mana saja, berita media online adalah berita yang sebenarnya, yaitu berita yang tidak ketinggalan zaman. Yang ke-10, pembaruan berita. Karena merupakan berita media online, berita dapat diperbarui jika ada yang perlu diubah dan perlu diklarifikasi. Kemudian yang ke-11, interaktif. Berita online di media online memungkinkan dengan cepat dan langsung menanggapi kolom komentar yang biasanya dibuat oleh netizen. Yang ke-12, tersimpan. Media online merupakan media yang dapat menyajikan berita yang nantinya menjadi data. Data ini dapat disimpan, diposting ulang, atau dipublikasikan kapan saja sesuai dengan kebutuhan editor. Yang ke-13, saling terhubung. Berita media online dapat dihubungkan satu sama lain. Ini biasanya disebut sebagai artikel tertaut atau hyperlink. Yang ke-14, kelebihan dari media online yaitu konten multimedia. Fitur konten ini juga merupakan unsur yang membedakan antara media online dengan media cetak. Yang terakhir mengenai kelebihan dari media online yaitu link ataupun backlink. Salah satu keunggulan atau keistimewaan media online adalah adanya link yang dapat dihubungkan. Kemudian mengenai kekurangan media online. Yang pertama, informasi tidak selalu akurat karena mementingkan aktualisasi, jadi informasi yang disampaikan seringkali tidak akurat dan lengkap. Yang kedua, pengguna harus memiliki alat media online. Penikmat media online tentunya harus memiliki alat yang memadai sehingga dapat menerima informasi dari media online dengan baik. Yang ketiga, mudah tersebarnya berita hoax atau informasi hoax. Karena tidak adanya gatekeeper yang jelas pada media online, maka berita hoax tidak dapat diantisipasi dengan baik. Kemudian yang keempat, membutuhkan internet. Penikmat media online tentunya membutuhkan internet untuk mengakses berita maupun informasi secara online sehingga memerlukan biaya tambahan. Selanjutnya, media cetak. Kelebihan dari media cetak. Yang pertama, praktis, cepat, dan murah. Fitur pertama media cetak adalah kemudahan, kecepatan, dan biaya yang rendah. Media online sebenarnya lebih nyaman daripada media cetak. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi, media cetak akan semakin nyaman dan cepat menjangkau para pembaca. Yang kedua, daya jangkau. Ini adalah salah satu keunggulan media cetak dan juga dapat digunakan sebagai fungsi media cetak. Masyarakat desa juga dapat memanfaatkan media cetak yang tersebar luas. Yang ketiga, tahan lama. Media cetak tidak terlalu tua dan cukup elastis untuk menjaga agar berita di media cetak tetap hangat. Kelebihan mengenai media cetak yang keempat yaitu informatif. Media cetak bisa disajikan secara naratif, mendalam, dan beragam, sehingga pesan yang dikirim memiliki sifat yang bermanfaat. Yang kelima, massal. Karena sifat populer dari media cetak dapat memberikan informasi dan berita dari berbagai topik pembicaraan. Yang keenam, fleksibel. Ciri media cetak selanjutnya adalah fleksibilitasnya. Dengan kata lain, mudah dibaca kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang ketujuh, berita cepat. Selain media online yang dapat menyampaikan berita secara cepat, media cetak juga dapat memberikan berita yang cepat. Seperti contoh, koran dari Suara Merdeka yang dicetak setiap harinya, kemudian dibagikan kepada khalayak umum, khususnya peminat koran tersebut. Selanjutnya, kekurangan dari media cetak. Yang pertama, lebih mahal dari media online. Ciri-ciri dari media cetak berikut ini dikategorikan sebagai kelemahan dari media cetak, yaitu lebih mahal dari media online. Bagi contoh, di media cetak seperti majalah dan koran, Anda harus berbelanja terlebih dahulu untuk membaca berita dan informasi terbaru. Yang kedua, masanya singkat. Media cetak dapat hilang jika penyimpanannya tidak tepat. Yang ketiga, kesalahan cetak. Karakteristik media cetak selanjutnya merupakan kelemahan berdasarkan media cetak, yang mana bila terjadi kesalahan goresan pena atau kesalahan cetak mustahil bisa diklarifikasi kembali kecuali dengan dua cara. Yang pertama yaitu mencetak ulang, yang kedua penulis harus melakukan penjelasan pada berita selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu medianya pasif. Di sini media cetak dikatakan sebagai media yang pasif karena tidak ada interaksi antara pembaca dengan editor. Selanjutnya yang kelima yaitu media statis. Media statis ini adalah kurangnya interaksi antara pembaca dan editor. Yang keenam, baca. Menurut survei, jumlah pembaca media cetak akhir-akhir ini menurun, bahkan menjadi media yang mainstream. Kemudian yang terakhir yaitu umur berita yang pendek.
media cetak lebih ditujukan untuk berita yang terbaru, sehingga umur berita pada media cetak bersifat pendek karena berbentuk fisik yang kemungkinan dapat terjadi kerusakan atau hilang di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pada tutur kata maupun kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.